Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana caranya melakukan input nilai pada aplikasi Eraper SMK di kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja kita login dengan link dan user yang sudah diberikan oleh admin Eraper masing-masing sekolah. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran yang mengampu mata pelajaran informatika di kurikulum Merdeka kelas 10 ya. Persiapan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mempersiapkan data capaian pembelajaran pada mata pelajaran masing-masing ya. Ini sudah saya siapkan capaian pembelajarannya ya di informatika semester genap ini. Kemudian data tujuan pembelajaran juga sudah saya siapkan di sini. TP ya, tujuan pembelajaran. Di sini juga sudah saya siapkan ya di bawah tadi di bawah CP tadi mana ya? CP ini ya. Nah, di bawahnya ada tujuan ya, masing-masing ada tujuan pembelajarannya. Sudah saya siapkan juga di sini, ditekankan bahwa tujuan pembelajaran itu cukup kompetensinya saja yang nanti diinputkan di Eraper ya. Jadi tidak perlu sesuai dengan RPP ya. Jadi peserta didik dapat tidak perlu dimasukkan. Kemudian data nilai akhir di sini juga sudah saya siapkan ya. Di sini nama siswa beserta data nilai akhirnya, hasil pengolahan nilainya ya, yang akan kita inputkan di Eraper. Langsung saja kita ke referensi. Kemudian yang pertama kita ke capaian pembelajaran, referensi capaian pembelajaran. Di sini kita lihat bahwa capaian pembelajarannya sudah ada ya, sudah tersedia di Erapernya. Di sini capaian pembelajarannya saya menggunakan dua ya. Nah, JKI ya itu sudah ada. Kemudian yang saya pakai AD ya, ini yang keduanya. Yang lainnya boleh kalau misalkan tidak dipakai boleh dinonaktifkan ya. Tapi kalau mau dibiarkan juga tidak apa-apa. Ya khawatir guru yang lainnya akan memakai itu ya capaian pembelajaran yang lain. Baik, langsung saja kemudian kita ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini apabila guru yang lain belum membuat ya, belum ada di sini tujuan pembelajarannya, misalkan ini sudah ada guru yang lainnya, kita mau membuat yang baru misalkan. Nah, kita perlu membuat tujuan pembelajaran yang baru di sini ya. Nah, di sini saya cek untuk kelas yang saya ajar sudah ada dari guru yang lain, cuman saya akan membuat tujuan pembelajaran yang baru. Kita klik tambah data, kemudian kita pilih tingkat kelas dan rombelnya beserta mata pelajarannya. Nah, di sini kita sesuaikan capaian pembelajaran yang akan kita pilih yang mana. Oh, di sini tidak disebutkan yang mana JKI, ini langsung ke kata-katanya. Kita samakan yang mana nih kata-katanya, yaitu yang peserta didik memahami internet itu. Nah, ini ya. Ya. Kemudian kita unduh templatenya, karena tujuan pembelajaran ini sudah disediakan templatenya dari Eraper. Tinggal kita memasukkannya ke template yang sudah kita download ya. Nah, di sini kosong ya templatenya. Harap diperhatikan bahwa template yang kita isi nantinya akan diupload kembali dengan ID yang sama. Jadi jangan berbeda ya. Mana template kita download baru kita upload kembali sama. Ya, tadi template-nya sudah kita download, kita masukkan tujuan pembelajarannya satu persatu. Misalkan di sini saya ada 3 tujuan pembelajaran yang saya ingin masukkan. Ya, tadi mana actionnya? Ini ya, kita masukkan sini, di bawahnya itu ya ada kotak-kotak. Waduh, yang dibuka. Kemudian kita copy lagi. Ya, mana copy-nya ya? Paste lagi ke situ ya. Oke, satu lagi mana tadi ini ya, kita copy ya. Kemudian kita paste di situ. Mana nih paste apa lagi?
Ya, kita paste di sini. Nah, kemudian kita simpan kembali format templatenya yang sudah kita download tadi, kemudian kita isi, kita simpan, kemudian kita upload kembali di tujuan pembelajarannya tadi ya, yang masih terbuka. Nah, ini, nah kita upload di situ, kita cari templatenya, ya itu ya. Nah, ini template kelas 10 ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, berhasil. Kita pastikan di sini sudah muncul ya. Ya, kita cek lagi apakah sudah muncul. Nah, kemudian kita pilih CP yang kedua ya. Nah, kita sesuaikan tadi mana ya, ini. Nah, CP nya ini prestasi mampu aspek privasi keamanan data, oh yang itu ya. Nah, ini kita sesuaikan keamanan data ya, oke itu. Kemudian kita isi tujuan pembelajarannya ya, dengan yang sudah kita siapkan. Tujuan pembelajarannya yang ini tadi, yang di bawah cuma satu doang ya. Kita copy, mana kopinya, itu langsung CTRL-C aja. Kita copy, kemudian kita masukkan ke template Excel yang tadi ya. Oke, tujuan pembelajarannya tadi. Oke, kita paste, kemudian kita simpan. Pastikan menyimpan dengan nama yang berbeda ya. Tadi ada satunya kalau nggak salah di belakangnya ya. Ternyata ini tuh ada satunya, yang kedua itu. Oke, sudah terupload. Di sini ada, sudah ya, sudah muncul datanya. Kemudian setelah kita menambahkan tujuan pembelajaran, selanjutnya adalah nilai akhir ya. Nilai akhir ini akan kita masukkan ke dalam rapornya. Ya, ada di menu nilai akademik ya. Nilai akademik kita klik, kemudian klik nilai akhir. Kita pilih di situ tingkatnya kelas 10 reguler. Ya, kemudian pilih kelasnya ya. Kita pelajarnya, kemudian klik nilai akhir. Ya, di sini ada muncul nilainya ya, tapi masih kosong ya. Nah, untuk mengisinya kita unduh dulu template nilai akhirnya. Bisa sih untuk mengisikan satu persatu di situ, cuman agak ribet ya. Kita unduh nilai akhirnya, formatnya seperti ini. Nah, ini masih kosong ya. Nah, kita copy paste saja dari olahan nilai kita ya. Pastikan nama siswanya itu nggak tertukar ya. Nah, saya samakan dulu di sini biar urutannya sama gitu ya dengan yang udah kita siapkan. Nah, ini nilainya juga sudah kita siapkan. Pastenya nih, paste spesial kalau bisa ya. Paste spesialnya pakai values, paste values, jadi nilainya saja yang tercopy. Oh ya, banyak amat jadi desimalnya. Oke, saya desimalnya kita bulatkan jadi bilangan bulat ya. Nah, saya cek dulu ya urutan namanya, khawatir tertukar ya. Ini saya cek satu persatu sesuai dengan template yang di download dari Erapor dan dari data nilai yang kita punya ya. Ini sudah sesuai semuanya, urutan namanya ya. Nah, di format nilai akhir ini ada dua sheet di bawahnya ya. Kita perhatikan di situ ada worksheet dan worksheet 1 ya. Di worksheet 1 kita cek sekarang ya. Nah, ini untuk mengisi capaian kompetensi. Capaian kompetensi itu yang terpilih yang mana, yang sudah dicapai apa yang belum. Nah, kalau misalkan terpilihnya yang sudah dicapai, kita isikan dengan angka 1 di depan tujuan pembelajarannya di situ ya. Oke, saya seperti ini saja biar cepat ya. Tercapai semua, ini tercapai ya, tercapai ya. Jadi tinggal mengetikkan angka 1 di depannya. Tercapai. Bagi yang tidak tercapai, untuk capaian kompetensinya ada di sebelahnya ya. Nanti setelah ini ya, saya copy paste dulu yang tercapai semua ini ya. Oke, saya copy
paste semuanya sini. Harap diperhatikan ya, di situ ada spasi itu ya, satu baris itu ya, jangan langsung ditarik ke bawah ya, langsung copy paste seperti ini yang ada nama siswanya ya, di sebelahnya nama siswa, kemudian tujuan pembelajarannya yang tercapai. Baik, seperti ini memang caranya ya. Kemudian di sini sudah tercapai semua ya. Mungkin ada salah satu siswa yang belum tercapai pada kompetensi tertentu, misalkan yang di sini yang nilainya ini ya, ini belum tercapai salah satu tujuan pembelajarannya. Nah, boleh kita di sini misalkan cari namanya, kemudian salah satu tujuan pembelajarannya belum tercapai, misalkan yang ini ya, yang kedua nih. Nah, ini saya hapus satunya, pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan ya. Format template kita simpan ya. Kemudian kita upload kembali. Nah, di sini kita upload kembali. Pilih template yang tadi sudah kita isi ya. Oke, itu tunggu ya, sampai proses upload selesai. Di sini kita pastikan ya, nilai akhir berhasil disimpan. Baik, kita cek kembali ya, apakah sudah berhasil disimpan atau belum. Nah, di sini saya cek nilai akhirnya ya. Nah, sudah ya. Di situ sudah ada nilainya, kemudian di sebelahnya tercapai ya. Sudah ada tulisan tercapainya. Baik, kita cek sampai bawah. Ya, tadi yang sudah tercapai tidak tercapai sudah masuk juga. Kemudian kita cek, kemudian kita klik simpan ya. Nah, setelah ini jangan lupa ya, selanjutnya adalah capaian kompetensi. Kita cek apakah sudah muncul di capaian kompetensi ya, di nilai akademik, kemudian capaian kompetensinya, kelas yang tadi kita masukkan datanya. Oke, sudah masuk ya secara otomatis ya, karena tadi kita sudah men-checklist tercapai dan tidak tercapainya. Baik, kita cek sampai bawah. Kalau tidak ada yang mau dirubah sekiranya ya, kemudian kita klik simpan ya, gampang ya. Baik, cukup untuk sampai sini ya. Selanjutnya bagaimana kalau misalkan ditemukan kita mengajar banyak kelas dengan mapel yang sama, misalkan tadi di kelas 10 AK1 ya, saya mengajar mapel yang sama di kelas yang lain juga, kemudian kita akan melakukan mapping tujuan pembelajaran yang sama ke kelas yang lain. Langsung saja kita cek lagi kembali di capaian di tujuan pembelajaran ya. Tadi kita sudah membuat di tujuan pembelajaran. Kita cari tadi ya kelasnya, rombelnya ya, sama mata pelajarannya yang sudah kita buat tujuan pembelajarannya. Ini ya, ada 4 tadi saya masukkan. Kemudian saya klik di sebelah kanannya ada aksi, kemudian mapping rombel. Ya, kita pilih rombelnya, saya akan mapping ke kelas yang lain, tujuan pembelajaran yang pertama. Baik, oke, berhasil. Kemudian kita simpan, tutup ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua itu ya, saya aksi lagi, mapping ke rombel yang lain, ke kelas yang lain ya, seperti ini ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, berhasil. Kita tutup kembali. Kemudian yang ketiganya kita aksi lagi, mapping rombelnya, kemudian kita pilih kelas yang lainnya untuk tujuan pembelajaran yang sama, kemudian kita klik simpan. Oke, kemudian yang terakhir tadi ya, yang keempatnya kita mapping lagi rombelnya ke rombel yang lain. Ini ya, jadi tujuan pembelajaran itu cukup satu saja, satu kelas saja, kemudian setelah selesai kita mapping ke kelas yang lain ya. Nah, selesai ya, ini kita cek misalkan di kelas yang kedua nih ya. Nah, sudah ada tuh ya tujuan pembelajarannya muncul
ya sama di kelas yang lain juga, karena tadi sudah kita mapping ya ke kelas yang kita ajar tadi dengan mata pelajaran yang sama ya. Gampang ya, di situ tinggal kita upload nilai akhirnya kembali ya, seperti cara yang di kelas yang pertama tadi ya. Nah, nilai akhir ini kita misalkan mau ke kelas yang kedua tadi yang kita mapping rombelnya. Misalkan di sini tadi kelas 10 angka 1 ya. Kita misalkan mau ke kelas yang 10 angka 2-nya tadi, kita cek di sini. Nah, kita pilih layarnya ya. Nah, kosong ya. Nah, udah muncul tuh tujuan pembelajarannya, tinggal kita unduh template-nya kemudian isikan kembali nilainya. Ya, mudah ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.